Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Putri Sri Nurhaliza, NIM 18021010269, mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Jember. Kira-kira kita akan membahas apa ya pada video pembelajaran kali ini? Yuk disimak videonya. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan keberagaman suku dan budaya. Beberapa contoh keberagaman yang ada di Indonesia seperti rumah adat, pakaian adat, lagu daerah, tarian, serta makanan tradisional masing-masing daerah. Kearifan lokal ternyata dapat dipelajari secara ilmiah melalui pembelajaran etnosains. Pembelajaran etnosains merupakan salah satu terobosan baru dalam dunia pendidikan yang menggabungkan antara budaya dengan sains. Salah satu cabang dari etnosains adalah etnofisika. Etnofisika merupakan bidang ilmu yang menjelaskan kearifan lokal menggunakan konsep fisika. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas salah satu kearifan lokal yang ada di Indonesia, yaitu salah satu makanan tradisional. Yuk disimak videonya sampai habis. Pada pembahasan sebelumnya, kalian telah dikenalkan mengenai etnofisika dan etnosains. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai konsep fisika pada pembuatan makanan tradisional, yaitu tempe. Siapa di sini sih yang tidak kenal dengan tempe? Kalian semua pasti tahu kan apa itu tempe? Tempe merupakan makanan tradisional khas Indonesia yang terbuat dari kedelai. Tempe merupakan makanan tradisional yang tinggi akan protein dan populer di semua kalangan. Dalam manuskrip Serat Centini ditemukan bahwa masyarakat Jawa saat abad ke-16 mengenal tempe. Tempe disebut sebagai hidangan bernama jai santen tempe atau sejenis makanan dengan santan. Catatan sejarah menunjukkan bahwa tempe sudah dikenal pada tahun 1600 karena Serat Centini menceritakan beberapa kejadian pada masa pemerintahan Sultan Agung yang sudah memakan tempe. Awalnya, tempe itu terbuat dari kedelai hitam. Selama Perang Dunia Kedua, tempe menjadi makanan yang penting karena menjadi makanan pokok para tahanan Jepang dan mengurangi jumlah tahanan yang terkena penyakit. Tempe juga punya nilai kearifan lokal loh. Tempe itu merupakan lambang harmonis bagi masyarakat Jawa. Dalam rumah tangga, pengrajin tempe laki-laki itu pertama bertugas merebus dan mengupas kedelai dan menjual ke pasar. Sedangkan bagi para istri bertugas memberi ragi dan membungkus tempe. Keduanya diharuskan bekerja sama dengan baik agar tempe yang dibuat berhasil dengan baik. Ada mitos yang berkembang di kalangan pembuat tempe pada masyarakat kelas bawah bahwa wanita pembuat tempe harus bersih luar dalam. Tempe merupakan bagian dari seluruh suguhan saat ada peristiwa kematian bagi yang membantu perawatan jenazah sampai menguburkannya. Serta tempe juga dikenal sebagai salah satu bagian ritual masyarakat Jawa karena tempe termasuk lauk pauk dari 7 macam lauk pauk selamatan yang diadakan berbagai keperluan. Nah, mari kita ke pembahasan utama, yaitu konsep fisika pada pembuatan tempe. Sebenarnya ada banyak konsep fisika pada pembuatan tempe, tapi mari kita fokus hanya pada konsep kalor dan perpindahan kalor. Yang pertama, kalor. Kalor adalah energi panas yang dimiliki oleh suatu zat. Secara umum, untuk mendeteksi adanya kalor yang dimiliki oleh suatu benda dengan mengukur suhu tersebut. Kalor merupakan energi yang dilepaskan atau diterima oleh suatu benda, sehingga suhu benda tersebut akan turun atau naik. Semakin besar suhu, maka kalornya akan semakin besar pula. Begitu pula sebaliknya. Nah, berikut rumus dari kalor, yaitu Q sama dengan MC kali delta T.
Konsep kalor yang ada pada pembuatan tempe yaitu terjadi pada saat proses fermentasi. Pada proses fermentasi yang dilakukan oleh jamur Rhizopus menghasilkan energi. Energi dilepaskan oleh jamur Rhizopus ini sebagai energi panas. Energi panas inilah yang menyebabkan perubahan suhu selama proses penyimpanan. Proses fermentasi ini juga disebut sebagai reaksi eksoterm, di mana reaksi yang menghasilkan kalor. Pada reaksi ini terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Hal inilah yang membuat permukaan tempe menjadi hangat. Selanjutnya yaitu konsep kedua, perpindahan kalor. Proses perpindahan panas adalah proses berpindahnya energi kalor suatu panas dikarenakan adanya perbedaan suhu. Perpindahan akan terjadi apabila ada perbedaan temperatur antara dua bagian benda. Panas akan berpindah dari suhu ke yang tinggi menuju ke suhu yang rendah. Terdapat 3 macam perpindahan energi kalor, yaitu radiasi, konduksi, dan konveksi. Konsep yang kedua yaitu perpindahan kalor. Pada proses perebusan terjadi proses perpindahan panas. Pada proses perebusan terjadi 3 perpindahan panas yaitu radiasi, konduksi, dan konveksi. Perpindahan radiasi terjadi langsung dengan api dan dendang. Api dari kompor memancarkan radiasi. Panas dari api menjalar lewat gelombang. Benda dekat kompor maupun kita akan merasakan hangat jika di dekat api. Radiasi adalah proses perpindahan panas tanpa melalui medium. Dalam teori radiasi dijelaskan bahwa panas yang berpindah dari suatu benda ke benda lain dipancarkan melalui gelombang elektromagnetik. Yang kedua adalah konduksi. Perpindahan konduksi terjadi saat panas sudah berpindah ke dendang. Dendang yang terkena api akan panas dan menjalar sampai bagian atas dendang. Perpindahan konduksi merupakan perpindahan kalor dari suatu benda ke bagian lainnya. Pada perpindahan secara konduksi merupakan perpindahan kalor yang tidak diikuti perpindahan partikelnya atau masanya. Yang ketiga, perpindahan secara konveksi. Secara konveksi, saat proses perebusan adalah air di dalam dendang yang dipanaskan di atas kompor secara perlahan akan ikut menjadi panas. Air bagian bawah akan panas terlebih dahulu, kemudian berpindah ke atas, dan air yang dingin akan pindah ke bawah. Begitu seterusnya hingga air dan kedelai yang ada di dalam akan panas secara menyeluruh. Perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat yang mengalir seperti zat cair dan gas. Konveksi adalah perpindahan secara aliran. Perpindahan konveksi merupakan perpindahan kalor yang disertai partikel zat pembawa kalor. Wah, ternyata dalam pembuatan tempe kita tidak hanya tahu cara pembuatannya, tetapi juga mempelajari cara-cara konsep fisika yang ada di dalam pembuatan tempe dan juga makna dalam tempe itu sendiri. Sekian pada video pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.